Shalom teman-teman, selamat Jumat Agung. Saya Aga, di samping saya ada Theo. dan di sampingnya Theo ada. Saya Pendeta Bagus Heri. Oke, saat ini kita akan berbincang terkait PA Jumat Agung di dalam Pekan Paskah kita pada tahun ini. Nah, Pak Pendeta, Ya, kenapa sih kok kita ngemas PA-nya ini dalam bentuk podcast gitu? kenapa tidak PA seperti biasa? Iya, gitu kenapa ya? nggak PA seperti biasa? Kemudian direkam begitu ya. Direkam. Sebenarnya kita rindu menyampaikan isi dari PA kita dalam bentuk yang lebih komunikatif. Karena kan sekarang zamannya podcast ya. Artinya obrolan itu sangat diminati oleh banyak orang. Jadi kita pun juga sebagai orang-orang yang berkecimpung di pelayanan pemuda mencoba mengemas, menyampaikannya dalam bahasa yang paling komunikatif. Ya, artinya bahasa yang komunikatif itu maksudnya bahasa yang mudah dicerna oleh teman-teman ya. Dan umumnya bahasa yang mudah ditemukan bahasa yang mudah dicerna oleh teman-teman itu adalah bahasa yang timbul pada saat kita ngobrol gitu, Betul. Pak ya. Bahasa obrolan. Dengan Bahasa cara obrolan. ngobrol lah kita Oke. membahas semuanya Ya. itu gitu. Oke, apa yang kita bahas pada saat ini ya? Sebelum kita bahas apa yang kita obrolkan ini, kita harus kenalin dulu sama teman-teman nih di mana kita podcast. Ya boleh juga sih. Di mana nih kita Aga? Di mana ya? Di mana Pak Pendeta ya? Kita podcast di mana ini, Pak? Iya, kita podcast di rumah saya, rumahnya teman-teman. Oh, di rumah ya Pak Pendeta. Di mana tempatnya Pak Pendeta? Tempatnya di Jalan Beten Bengkel. Ya. Di mana itu Pak? Banjar Pasekan, Desa Buduk, Kecamatan Mengui. Teman-teman boleh main ke sini nanti. Boleh Ya, dong. di sini asri banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang jago main catur ataupun cuma sekedar hobi main catur bisa ke sini lawan Pak Pendeta. Pak Pendeta nih jago Kita main. sparring main catur. Kita nanti habis podcast kita sparring Pak ya. Boleh, Sparring boleh. catur Pak ya. Ya, saya sebenarnya nggak jago loh teman-teman. Senang main catur, tapi tidak jago. Ya, kalah menang, yang penting senang. Ya. Untuk hiburan aja sih sebenarnya. Oh ya Pak, apa namanya? Kayaknya kita udah 2 kali ya ngerayain masa Paskah di pandemi ini Pak ya. Pandemi ya. Iya. Dan keduanya memang kita rayakan secara online. Karena ya kesempatan berkumpul tidak seperti dulu rupanya. Ya. Kalau dulu kan hari raya kita membuat ibadah raya dengan kapasitas gedung yang besar, kita mengundang banyak teman-teman kita merayakan Lomba-lomba. Paskah. Betul. Artinya ada banyak interaksi, baik ibadah kebersamaan yang kita lakukan. Tapi sejak timbulnya COVID-19 dan menjadi pandemik, Ya. kita akhirnya harus menyesuaikan. Ya. Ini yang penting, menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya. Tapi Theo rindu nggak misalnya waktu Paskah itu ada lomba lari karung, lomba makan kerupuk. Yang paling khas Paskah apa? Mencari telur Paskah. Oh iya, mencari telur ya. Mencari telur, melukis telur, Iya. sekolah minggu banget itu. Iya. Iya. Kalau sekarang ya nggak bisa. Waktu saya sekolah minggu, aku dapat curang loh. Gimana? Aku rebus telur dari rumah. Terus? Tak bawa, habis itu tak hitung, habis itu waktu menang dong. waktu penghitungan itu kok lebih telurnya gitu guru sekolah minggunya Pak. Nggak isi cap telurnya itu mungkin. Nggak ada. Telur asin baru isi cap. Tapi Pak ada hikmahnya loh Pak di saat kita pandemi seperti ini. Ya. Hikmahnya kalau yang dari teman-teman pemuda rasakan itu kalau menurut saya adalah saat kita nggak pandemi kita nggak tahu alat-alat yang ada di sekitar kita ini Pak, kamera, sound card, kemudian caranya ngabungin ini semua ke dalam satu perangkat laptop. Artinya dengan pandemi ini teman-teman pemuda itu semakin melek teknologi lah. Artinya kita semakin diberkati, gereja semakin diberkati dengan menambah kemampuan teman-teman pemuda dalam hal teknologi gitu. Iya, itu hikmahnya ya. Ya. Dan sebenarnya dalam segala sesuatu kita harus bisa melihat hikmahnya kan. Wah, luar Ya. biasa. Karena dalam segala hal pasti ada sisi terangnya. Sesuatu yang bisa kita syukurilah. Ya. Mungkin tidak hanya pemuda saja, bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa mengerti TI. Oh iya ya. Kaum ibu, kaum bapak juga ya. Bapak. Jangan lupa sekolah minggu pun juga sama. Sekolah minggu. Saya tahu bapak bilang sekolah minggu. Kenapa? Supaya kakaknya Theo nggak tersinggung. Halo Cia. Halo pengurus PGSM. Dan rupanya sekarang semua kategorial ya. Gereja kita kan istilahnya kategorial. Kategorial anak, kemudian pemuda, kaum ibu, kaum bapak, bahkan warga senior juga sih. Ya. Semuanya sekarang didorong untuk mengerti teknologi. Ya. Dan dengan ini rupanya
siaran kita, ibadah kita sampai ke banyak tempat. Iya, betul. Orang-orang yang bisa datang ke gereja, yang kepo, yang rindu ingin tahu seperti apa ibadah kita, bisa menyaksikannya lewat media sosial. Bahkan teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita pun juga dia kepo, Pak. Iya. Karena dia ngelihat kok banyak konten ibadah Menarik di ya, Facebook. ada nyanyi, Ada nyanyi, betul yang bilang sama musik. Theo. Terus dia dengarlah lagunya, kok bagus suaranya. Paling tidak kita sudah melakukan apa ya, penginjilan secara tersirat lah kalau Ya, pemberitaan kabar baik, memberitakan bahwa Tuhan itu baik ya. Apa namanya, kita harus menyampaikan juga hal ini, bahwa ibadah kita, ibadah Kristen itu tidak ibadah yang tertutup sebenarnya. Siapapun juga boleh melihatnya, boleh menyaksikannya, karena ibadah kita terbuka dan Tuhan Yesus, Tuhan kita tidak akan menolak siapapun yang datang, ingin tahu tentang dia. Gitu. Tidak terbatas waktu, tempat, dan Tidak juga terbatas. apa sih partisipannya itu apa sih? Iya. Ya. Oke Pak, sekarang hari ini kita mau bahas apa nih Pak di PA kita Pak? Ya, sesuai dengan hari raya kita. Tentu saja hari ini kita akan bahas tentang Jumat Agung. Jumat Agung. Seputaran Jumat Agung lah. Seputaran Jumat Agung ya. Nah, dan menurut Aga, Theo gitu ya, coba sharing dong sedikit, apa sih yang paling berkesan ketika kita ada di momen Hari Raya Jumat Agung ini? Bagi Aga sendiri, bagi Theo sendiri, apa yang paling berkesan? Kalau saya Jumat Agung itu kan berarti kematian Yesus ya di kayu salib. Nah, saya tuh menganggap itu sebagai rasa syukur saya bahwa karena Tuhan telah menebus saya dan menggantikan dosa-dosa saya di kayu salib gitu. Oke, jadi Tuhan mengambil tempatnya betul. Theo yang berdosa itu Untuk menggantikan. dan menggantikan Theo di sana. betul. Oke, itu menarik ya. Kalau menurut saya sih Jumat Agung itu adalah hari yang paling penting bagi saya Pak ya. Karena di hari Jumat Agung itu keselamatan itu terjadi buat saya. Karena saya pribadi secara manusia tidak bisa memperoleh keselamatan melalui diri saya, yang mana keselamatan itu hanya anugerah dari Allah itu sendiri. Makanya berkat keselamatan itu timbul pada saat hari itu, Jumat Agung. Oke, ya, kita menyadari bahwa pada hari Jumat Agung itulah Sang Juru Selamat menyerahkan dirinya sebagai korban yang sempurna, korban pengganti tadi, korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban pendamaian, korban keselamatan, sehingga kita yang berada di dalam Juru Selamat, kita yang percaya mendapat keselamatan yang kekal, itu kan begitu. Ya. Nah, pernah nggak teman-teman Aga dan Theo betul-betul memikirkan dengan dalam begitu, mengapa kok ketika Allah hendak menyelamatkan kita, ya umat manusia, kenapa harus datang sebagai manusia? Kenapa kok harus dengan cara pengorbanan seperti itu? Pernah nggak sih kalian memikirkannya secara pribadi? Kalau saya sih pernah Pak. Kenapa harus ada korban? Kenapa nggak Allah langsung aja misalnya manusia berdosa begitu? Ya udah ampuni aja, nggak usah isi korban-korban gitu. Kenapa? Saya juga sempat kepikiran gitu Pak. Allah itu kan Allah yang Maha Esa, Maha Bisa. Kenapa nggak langsung aja? Maha kuasa. Langsung dari tempatnya beliau di sorga langsung. Kamu selamat, kamu selamat, kamu selamat. Selesai kan? Iya. Nah, perlu juga kita ketahui ya, di dalam Alkitab Allah diwahyukan sebagai pribadi yang sempurna. Tidak ada cacat celah, tidak ada dosa. Dan dalam kesempurnaannya, dia adalah Allah yang kasih dan juga adalah Allah yang adil. Gitu. Dalam kasihnya tentu Allah ingin menyelamatkan kita, tapi dalam keadilannya semua dosa harus dihukum. Dan ketika Allah tidak menegakkan keadilan, kebenarannya sebagai sifat daripada dirinya, kesempurnaannya, maka sesungguhnya Allah tidak bisa disebut sebagai Allah. Ada ayatnya loh, coba kita buka ya. Oke, boleh. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 89. Ya, kadang orang sebutnya Alkitab karena di tab-nya ada Alkitab begitu. Mazmur 89 ayat 15. Iya, Saya Mazmur bacakan? 89, ya. Mazmur 89. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Amin. Kita fokus di bagian pertama dulu ya. Oke. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu.
Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Jadi tahta Tuhan itu tegak dengan keadilan dan hukum. Ya, jadi sesuatu yang benar, sesuatu yang adil itulah yang menopang tahta Tuhan. Bukan karena tahta Tuhan itu lemah, tapi karena memang Tuhan itu sempurna dalam segala sifatnya. Ya. Dalam kemahabisaannya, Allah kita bukanlah Allah yang dapat berbuat dosa. Dia tidak boleh berbuat dosa. Karena itu melanggar kesempurnaan dirinya. Ya. Itu sebabnya ketika Allah hendak menyelamatkan kita, segala tuntutan hukumnya, kesempurnaan dirinya harus tetap dan terus berjalan secara harmoni. Nah itu seharusnya menimbulkan kekaguman kita. Seperti apa Allah itu. Begitu agung, begitu mulia, begitu luhur gitu ya. Sehingga kita hormat dengan dia. Bukan semata-mata karena dia maha kuasa, punya kekuasaan melakukan apapun, tapi karena keluhuran, keindahan pribadinya. Gitu. Kita bukan hanya takut kepada dia, takut akan Tuhan gitu ya, tapi kita kagum hormat akan Engkau. Kan ada pujiannya. Engkau Allah yang layak dipuji. Betul, gitu. Berarti penjelasannya tadi itu pertanyaan saya, kenapa Allah tidak langsung mengampuni saja, tidak melalui pengorbanan. Berarti kalau Allah langsung mengampuni tanpa ada pengorbanan, dia tidak menjadi sempurna, karena yang tadi disebutkan Allah itu adil dan kasih gitu. Betul. Artinya itu tidak sah. Apapun yang Allah kerjakan harus sah. Ada legalitasnya. Jika lo manusia saja ya, punya pengadilan, memiliki legalitas mengenai hal-hal yang begitu penting, apalagi Sang Pencipta. Dari Sang Pencipta lah, dari Allah itu sendiri sebenarnya kita menemukan adanya legalitas, adanya sesuatu yang sah, yang diakui semua pihak dan tidak terbantahkan. Jadi hikmat kita untuk hidup seperti itu sebenarnya dari mana? Dari Sang Pencipta. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silahkan Aga. Saya tertarik tadi membahas kata keadilan. Ya. Nah, kalau keadilan yang saya tahu adalah adil itu, mungkin supaya teman-teman juga ada gambaran, adil itu bukan berarti sama. Adil bukan berarti setara. Kalau yang saya definisikan, adil itu adalah ketika orang itu memperoleh apa yang pantas ia dapatkan. Betul. Apa yang pantas Ya, didapatkan itu artinya adil. kalau dengan case seperti ini, adil yang dimaksud adalah mestinya kan kalau Allah bersikap adil artinya dia menghukum orang yang tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya, kemudian mengampuni, bukan mengampuni, memberikan hidup yang kekal kepada orang yang berjalan sesuai kehendaknya. Nah, itu gimana, Pak? Ya, memang kalau ada orang yang bisa hidup dengan sempurna, tanpa dosa, tanpa kesalahan, dia layak kok mendapat hidup yang kekal. Tapi masalahnya kan tidak ada yang bisa. Ya. Alkitab mewahyukan, kita semua menyaksikan dalam fenomena kehidupan sehari-hari, semua manusia telah berbuat dosa. Yang namanya dosa itu seperti nila setitik merusak susu sebelang. Ya. Ibaratnya kita bikin 10 telur untuk membuat telur dadar, satunya telur busuk, ya semuanya rusak. Ya. Demikianlah kondisi manusia sebenarnya. Manusia berusaha berbuat baik, tapi selalu ada kekurangannya. Karena memang manusia sudah memiliki benih dosa dan berbuat dosa pada akhirnya. Ya, itu yang membuat manusia tidak bisa dan tidak mungkin mengusahakan keselamatan dengan usahanya sendiri. Jadi kita bersyukur loh, Tuhan kita memberikan jalan yang berbeda. Dalam hikmat Allah, dalam kemahatahuan, kemahakuasaan, kesempurnaan dirinya, Dia menyatakan sebuah jalan keluar. Jalan substitusi, korban pengganti. Kita yang harusnya pantas dituntut, pantas dihukum, pantas mati karena dosa. Tapi Yesus, Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia, datang ke dunia ini mengambil tempat kita. Sehingga apa yang Yesus pantas dapatkan dalam kesalehannya yang sempurna, kesempurnaannya diberikan kepada kita, yakni kebenaran, kita dibenarkan. Ya. Tapi apa yang pantas diterima oleh kita, penghukuman, segala tuntutan, bahkan maut, Yesus yang ambil. Itu sebabnya mengapa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, harus menderita begitu hebat di hari Jumat Agung itu. Yang kita peringati sebagai hari Jumat Agung itu. Berarti yang saya tangkap adalah, yang dimaksud dengan adil itu adalah apa yang Yesus terima pada saat proses penyaliban dan itu
adalah adil seperti yang dilakukan oleh manusia. Artinya harusnya manusia yang dihukum seperti Yesus itu. Artinya mungkin itu ya yang dimaksud ya. Kitalah yang harusnya yang disiksa. Kita yang harusnya disalibkan. Kita yang harusnya mati. Tapi sekalipun kita disiksa, kita menanggung maut, kematian sebagai upah dosa, tetap hutang dosa nggak terbayar. Apa sebabnya? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Ada cacat celanya. Hanya korban yang sempurna tanpa cacat celah yang bisa menggantikan posisi manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini. Sempurna untuk menyempurnakan kita. Manusia kan kapasitasnya terbatas ya. Sudah manusia, banyak dosanya lagi. Tapi Dia Sang Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia, firman Allah menjadi manusia. Dia punya kapasitas yang besar sehingga pengorbanannya bernilai lebih dan sanggup membayar semua hutang dosa manusia, terutama yang mau percaya dan menerima. Oke Pak, sebelum kita lanjut itu Budi sudah lirik-lirik dari tadi. Ayo Budi, sini Budi, apa yang dibawa tuh? Wah, ini dia. Ada penyegaran kayaknya. Ada penyegaran Pak. Betul. Selain kita mendapatkan berkat keselamatan, nampaknya hari ini kita dapat berkat kopi, Pak. Jasmani. Betul. Rohani dan jasmani. Berkat jasmani dan rohani luar biasa. Iya. Kita sebenarnya diberikan kemurahan hati loh. Kita duduk-duduk kok diberi kopi di sebenarnya suatu kemurahan yang sangat besar. Kita perlu mengucapkan terima kasih. Ya. Thank you, Bu. Terima kasih. Budi. Welcome. Aduh, udah repot-repot ya. Kita jadi nggak enak sebenarnya. Padahal rumahnya Pak Pendeta loh. Kok Pak Pendeta yang bilang tidak enak? Iya. Nanti kan kelihatan kita ada skripnya. Kadang-kadang saya lupa loh ini rumah saya sendiri. Boleh diminum nih, boleh diminum. Boleh diminum ya? Boleh. Ya, teman-teman kita sambil seruput teman-teman ya, haus. Ya. Kita minum kopi dulu teman-teman. Wih, mantap, Bud. Mantap. Karena seperti yang agak ketahui kan di gereja kita IKBB ada mutasi ya. Rumah kita tuh pindah-pindah sebagai pendeta. Itu yang membuat kadang-kadang sebagai pendeta lupa rumah kita yang mana. Gitu. Banyak punya rumah ya, Pak. Jangan-jangan Pak masih ingat rumahnya di Bangli ya? Ingat juga minimal hak guna pakai lah. Begitu. Ya sampai di mana tadi ya? Sampai di Dia membayar semua hutang dosa. dia membayar semua Manusia. utang dosa. Iya, efektif bagi orang yang mau menerima. Ibaratnya vouchernya sudah ada. Kalau nggak dipakai nggak guna. Ya. Tapi Pak, pertanyaannya, mengapa Allah memilih karya keselamatan itu memilih dengan cara disalibkan gitu, Pak? Iya, karena salib itu berbicara banyak hal sebenarnya. Ya. Kita yang berbuat dosa, upah dosa maut, kita semua tahu. Tadi sudah kita bahas. Iya. Tapi lebih spesifik ya, ada juga namanya kutuk karena dosa. Ya. Diberkati karena berbuat benar dengan sempurna kalau bisa. Tapi menjadi terkutuk karena berbuat dosa. Itulah sebenarnya standar keadilan Allah yang maha tinggi itu. Kita tidak akan pernah tahu hebatnya rahmat daripada Allah kita sebelum kita tahu seberapa tinggi standar tuntutan hukum Allah. Allah itu loh tidak bisa cincai-cincai aja. Ya nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa. Tegas itu ya. tidak memenuhi standar keadilan. Keadilan ya. Dia tegas. Dalam hal ini keselamatan itu tidak bisa cincai-cincai. Semua dosa harus dihukum. Ya. Satu kesalahan sama dengan salah semua, itu standar hukum Allah yang sempurna. Seperti yang di Taurat itu Pak ya. Betul, Taurat itu pewahyuan tentang standar keadilan hukum Allah. Nah, ketika kita sekarang yang sudah percaya menerima kasih dan rahmat daripada Allah kita jadi sadar kalau bukan karena tuntutan hukum Allah digenapi, dipuaskan, maka kita tidak mungkin ada di dalam rahmat dan kasih Allah yang sebesar ini. Begitu kita menyadari hal itu sebenarnya menimbulkan ucapan syukur, kekaguman, ucapan terima kasih. Sebegitu hebatnya kasih Allah kepada saya, kepada kita. Wah, menarik sekali ya obrolan kita menggali lebih dalam. Kita baru tahu loh karena tidak pernah kita tanyakan. Mungkin Artinya, ada pertanyaan tapi tidak pernah kita tanyakan gitu. Artinya kita biasanya cuma sekedar baca Alkitab, habis itu kita dengar khotbah, kemudian pada saat kita mendengarkan khotbah kita ada pertanyaan yang kok gini ya, kok penasaran ya. Kita nggak ada apa namanya
wadah untuk kita ngobrol. Nah, teman-teman, ternyata PA ini sangat membantu sekali dalam kita bisa mengenal lebih dekat dan mengenal lebih dalam apa sih Allah, maksud Allah yang ada di Alkitab Tentang itu. ya, karya penyelamatan. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ngobrol sebentar terkait dengan PA kita di Jumat Agung ini.